Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman lirabasy syadidan bil ladhi wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa indirul ladzina qalu tahadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yusaun hatta idza ata ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Wa qala ta'ala aidan wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusikul umamu an tatada alaikum kama tatada qalatu ila qasyati. Faqala qailun min qillatin nahnu yawma idzin qala la bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gusaun ka gusai syai la yanzanallahu min suduri antukum mahabbatan minkum wa la yaklifanna fi qulubikum Allah wa ma wahna ya rasul. Qala hubud dunya wa karihatul maut. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menciptakan, mengatur, memelihara hidup dan kehidupan, telah menebar, menabur, mengucurkan limpahan rahmat dan anugerah yang tidak terbatas, yang tidak henti-hentinya kepada kita. Sehingga kalau kita mencoba menghitung-hitung semua nikmat-nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, terus menerus sampai kepada kita sekalian umat pengikut penganutnya yang setia, yang berniat berkeinginan untuk mengikuti jejak pola sunnah Rasul. Selaku khotib pada siang hari ini, saya mencoba mengajak hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal mukadimah khutbah saya pada siang hari ini, saya mencoba mengingatkan ulang pada kita semua nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam cerita pendek ketika Nabiullah, bapaknya, rajanya semua makhluk, Sulaiman, Nabi Sulaiman, diceritakan dalam ayat ini, dan itulah pengabadian cinta kasih sayangnya Allah kepada makhluk kecil, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran menjadi urutan nomor surat ke-27 An-Naml, surat semut. Semut itu makhluk kecil, tapi Allah memberikan penghormatan sehingga diberikan nomor dalam Al-Quran, surat An-Naml, surat semut. Cerita pendeknya demikian. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yusaun
hatta idza atau ala wadin namli qalat namlu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa bi rahmatika fi ibadika shalihin. Apa makna yang kita bisa ambil dari jalan cerita pendek ini? Ketika Sulaiman beserta bala tentaranya yang terdiri dari minal jinni wal insi wat tairi, dari jin, bangsa manusia, hewan termasuk burung-burung, datang tertib berbaris. Hatta idza atau ala wadina, kemudian mereka bersama pasukannya sampai di lembah semut. Lalu ada seekor semut berbicara, mengajukan appeal, kritik, protes, harapan, keinginan, informasi, bewara. Pakolat namlat, dan ada seekor semut yang bicara kepada teman-temannya, kepada masyarakat semut. Ya ayuhan namlu ulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Saudara-saudaraku, warga masyarakat semut, masuklah kalian semua ke dalam sarang-sarangmu, bersembunyi. Jangan-jangan sebentar lagi itu Sulaiman dengan balatannya datang ke sini nginjak-nginjak kita, padahal mereka tidak menyadari. Ini komandannya semut ini, tuanya semut ini, tokohnya semut itu bicara seperti itu. Mengerti Sulaiman. Nah, ini ilham buat Nabi Sulaiman. Berkawan, bersahabat, bukan hanya antar manusia saja, makhluk lain pun, jin misalnya, burung, hewan-hewan lain. Dia ketika ngomong, dia ngerti. Fatabassama dhahikan min qawliha, senyum kemudian tertawa Sulaiman ini. Apa yang terjadi? Pelajaran apa yang bisa kita ambil di konten cerita pendek ini? Wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala shalihan tardahu wa bi rahmatika fi ibadika. Tuhan, berdoa, berikanlah aku Tuhan ilham sehingga aku tetap komitmen, tetap konsisten untuk bersyukur terus terhadap amanat pemberian anugerah yang Engkau berikan kepadaku dan kepada keluargaku, kepada kedua orang tuaku. Wan amal sholihan tardahu, dan tetap aku juga komitmen istiqomah untuk tetap bersyukur kepadamu atas anugerahmu ini yang kau ridhoi. Mungkin anugerah dari Allah, keberkahan itu pangkat, kedudukan, jabatan, harta, ilmu, pengaruh, kecantikan, kemewahan. Tetap bersyukur kepada Allah. Wadhilni bi rahmatika fi ibadika, dan kumpulkan, satukanlah aku masuk dengan kelompok, dengan orang-orang yang tetap berbuat saleh. Tekstual seperti itu. Tapi mafhum mukhalafahnya apa? Yang kontekstual dari nasihat pendek ini. Ada sesuatu di dalam kata dan kalimat ini yang bisa kita coba renungkan. Ini persoalan karakter ini. Ya, yang sekarang ini jadi nyanyian orang, harapan orang. Bagaimana membangun karakter building, bagaimana membangun akhlak, moral attitude, moral behavior hari ini. Mana? Yang hari ini jadi dambaan orang yang sepertinya jadi barang langka. Tapi diperlihatkan oleh bapaknya, oleh rajanya, semua makhluk Sulaiman ini.
Apa yang kita bisa ambil? Sikapnya yang tawadu. Pemimpin begitu, tawadu, rendah hati. Makhluk kecil semut, kalau dia berbaris, beramai-ramai dengan teman, kawan, sahabatnya, antri semuanya. Tidak ada yang main salib. Tidak ada yang menahok teman seiring melipat dalam. Tidak ada. Ketemu dengan semut lain yang mungkin berbeda dikit. Pemimpin di depannya cukup bertemu, salaman kalau kita lihat. Lalu jalan di tempat masing-masing antri. Semut, coba lihat. Di pohon lihat semut bagaimana jalan mereka. Makanya Allah abadikan itu. Makhluk kecil namanya semut itu. Dan diperlihatkan oleh pemimpin Sulaiman ini bagaimana sikap tawadu yang hari ini kita mencoba di mana-mana. Coba nih pembinaan pembangunan karakter pun. Lalu di ayat ke-30-nya salah satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh kepada Sulaiman ketika burung hudhud diperintahkan untuk lempar surat ke Raja Bilqis, Ratu Bilqis di Sabah. Satu kalimat pendek isinya. Dan ini perspektif dakwah yang perlu kita renungkan juga. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman yang dilemparkan burung hudhud kepada Bilqis itu yang isinya bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, baik ketika kita ambil Al-Quran, buka Al-Quran dari surat pertama sampai terakhir, 114 surat, 113 surat itu bismillahirrahmanirrahim disimpan di pertama. Ada menghitung satu ayat, ada yang lepas tidak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, Allah of the day of judgment, the alone we worship, the alone we are so hallowed. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, menyebut nama Allah atas nama Allah yang pengasih dan penyayang. Di situ ada cinta dan kasih sayang, love and affection. That mestinya kita berangkat dari sini, semua dari cinta dan kasih sayang. Yang hari ini pun bisa jadi barang langka. Yang kita baca di sana sini, expose terjadi di sana sini, hanya apa? Hate speech yang ada. Bukan love and affection, tapi hate speech. Ya kan? Capek kita bacanya juga. Bisa terjadi karena memang teknologi berkembang. Anak-anak TK saja sudah bisa main online game. Sampai kakek nenek. Dengan jari-jarinya sambil tiduran anak-anak TK pun belum, dia sudah pintar. Senang pada orang bisa ngomong sendiri. Tidak senang pada orang bisa ngomong sendiri. Bisa marah, bisa caci, bisa apa. Dia share kemana-mana. Dalam waktu singkat, dunia gegar. Tapi tidak apa, memang ini Allah berikan ilmu kepada kita untuk kita bisa pintar milih-milih. Jadi anak muda yang jalan di situ, not the gun but who behind the gun, not the table but who behind the table. Itu persoalan. Kan bedil yang dipegangnya. Apa benda itu? Tapi orang yang pegang bedil itu. Bukan urusan mejanya, tapi orang yang duduk di belakang meja. Kalau dia main-main dengan out of balance sheet, dengan raca ganda, dengan kwitansi di double, itu persoalan. 01 aja hilang dari triliun berapa? Ini kan masalah karakter building yang hari ini perlu didambakan semua orang. Hari esok bertambah berat. Bertanya ke belakang, kita coba evaluasi. Oh, persoalan akhlak ini. Sedih kita sebenarnya.
Sehingga persoalan orang mengatakan, nah apa? Condition of soul sekarang ini. Gelisah. Terganggunya batin kita. Ada sesuatu di dalam kalbu yang nggak bisa kita ucapkan. Betul. Kumpul ulama-ulama, kiai-kiai ajengan, bicara masalah kita hari ini dan besok. Itu tadi condition of soul. Hati kita gelisah. Apa yang di dalam kalbu bergetar, tapi tidak bisa keluar di lisan, tidak bisa, tidak boleh, nggak bisa. Ngitung mengucapkan begini aja. Khutbah di sini saja, nanti sore nyampe kemana-mana. Ya. Saya ceramah di satu tempat di situ, dia putar orang di Kanada. Begitu hebatnya sekarang. Makanya akhirnya bagaimana? Paling kita melihat ketika kumpul bertanya tentang sikap dan hari ini bagaimana. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Al-Imran 54. Itu aja. Intip tunggu rencana Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Distrust, komitmen trust terganggu semua. Kita mau percaya pada siapa? Orang per orang nanti dulu. Kan begitu. Orang sudah datang nyerita ke rumah, ini dari Bang Anu, apa urusan kartu kredit, sisi. Ntar dulu. Saya kontak telepon dulu orang. Kan begitu sekarang. Orang kasih dia mau pinjam online ini bla. Oh. Sekian persen murah-murah. Oh, orang kata nanti dulu. Distrust, komitmen trust, terganggu kepercayaan. Satu-satunya upaya kita bersama dalam mengisi perjalanan waktu yang tadi diisyaratkan Allah dalam surah 113 Al-Asr. Wal asri. Demi perhatikan waktu, saat, jamar, umur, usia yang kita tidak pernah paham dan kita tidak pernah tahu. Waktu Anda berapa? Ukuran Anda 60 tahun, 70 tahun di mata Allah sama? Wallahualam. Ukuran kalender almanak yang kita katakan saya lahir tahun 40, sekarang sekian tahun. Sama di mata Allah? Belum tentu. Hari esok setelah perjalanan waktu itu Anda mau kemana? Hari ini Anda memiliki waktu, setelah ini waktu itu diukur oleh kemampuan Anda. Wallahualam. Lalu ketika ditanyakan berapa Anda memiliki menjalani sisa waktu ini, coba jawaban sportif kita menggunakan rumus matematik bisa? Enggak. Rumus matematik 5 kali 5 25 6 kali 6 36 44 kali 4 16 bisa begitu. Tapi ketika ditanyakan waktu Anda punya umur usia hari ini berapa dan kapan Anda selesai, tidak bisa kita jawab pakai rumus itu. Yang sportif mengatakan sambil merem, angkat tangan, insya Allah biidnillah. Iya kan? Apa kurangnya Pak Oded? Duit cukup. Pangkat di Bandung tertinggi, wali kota tuh tertinggi. Ya. Istri anggota DPRD Jawa Barat. Tinggal, ini semua. Tapi karena Allah yang punya dia, punya kita, kan tak tahu. Sholat sunat menjelang dia khutbah di Masjid Mujahidin, PWM, Jalan Lodaya Sancang. Didampingi ketua DKM kanan, asisten kiri. Sunat sebentar lagi naik, terkulai. Pingsan, bawa ke rumah sakit Muhammad. Di jalan perjalanan. Selesai. He's dead. Tidak tahu ini waktu itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajalhum la yastrusa wa la yastatibun. Tidak tahu, semua juga tidak tahu. Nggak bisa ditempel stetoskop begini. Ininya ini nggak tahu. Saya punya adik ipar 41 tahun. Sedang bangkat barbel, clean and set,
setelah Isya, sehat badan, duit banyak, prospektif hidupnya, rumah di sana ada, di sini ada, di sana ada, mobil anaknya tinggi, sedan semua satu-satu, sekolah anaknya di kedokteran, ini di sini. Setelah selesai angkatan clean and jerk, turun dulu barbel, toilet sebentar, lanjut lagi, angkat lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Badan kekar, sehat, makan lezat, enak. Pertanyaannya apa kurangnya? Ini waktu itu yang tidak punya kita. Namanya umur usia bukan punya kita, tidak bisa dihitung, dilihat KTP. Sekian tanggal 27, 29, hitung itu, oh sekian. Enggak. Kalau kita ingat itu, ingat. Di makna zikron katsiro, ingat pada Allah terus menerus. Anytime, tidak ada stop, enggak ada. Di mana? Di mobil, di motor, jalan, di kantor, di sawah, di ladang. Putar, dekat dengan Allah. Yakinkan, percaya pada Allah selengkap-lengkapnya, seutuhnya. Bersama Allah kemana saja. Cintai Allah sepenuhnya. Nggak bisa orang hari ini sampai berani-berani menantang Allah. Bodoh tuh, gagal. Ya, gagal, bodoh. Nama Allah dikecilkan. Al-Quran berani lempar ke kloset, berani diinjak-injak, berani mengatakan Muhammad itu pembohong. Berani orang. Mau coba dipadamkan nggak bisa. Lihat, ini bukti, ini fakta. Saya hadir ketika ada tasakur pengajian di sebuah komplek elit. Ibu menyerahkan wakaf rumah harganya miliaran untuk digunakan rumah Quran anak-anak ngaji. Panggil notaris, disaksikan Profesor Dr. Dedang Kahmat, Profesor Kiai Miftah Farid, diserahkan rumah yang lux. Saya hadir, ya Allah, Robi Tuhan ada. Silahkan, notaris. Tapi syaratnya anak ini tempat dari rumah Quran. Anak-anak ngaji. Bayangkan dalam kondisi orang mencoba bermain-main mengecilkan nilai Quran. Aduh. Masjid di mana-mana. Yang tidak paham ini akan ada masjid dibuat orang pribadi. Lantai lux, nggak tahu berapa harganya. Kubah yang dianggap sudah jadul, diganti dengan kubah yang 300 juta bentuknya. Rame-rame. Subuh terdengar azan di sana sini, di sana sini. Taklim pengajian studi Quran. Coba, ada rumah Quran, ada warung Quran di Antikaso. Ada kampung Quran di dekat Masturi. Ada desa, satu kampung Quran. Anak-anak kemana-mana nenteng Quran. Rame 15 menit, 20 menit baca Quran rame-rame. Menghafal. Sehingga di tempat kami saja anak-anak muda yang masih ya 17 lah, 17 tahunan, dia sudah hafid Quran, dia bagus jadi imam. Dikala orang nyinyir itu hari ini. Jadi itu salah teorinya, mencoba padamkan Islam, padamkan Quran, salah itu. Terjerembab sendiri dia. Maka dia kebangkitan Islam di mana? Ya kan? Bukti. Gak bisa disangkal lagi. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Taqabbal innahu wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengevaluasi ke belakang, melihat ke belakang, kemudian ada proyeksi ke depan. Kita bersihkan diri kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo, gemarkan bertaubat.
besok 1 Januari menjalani 12 bulan ke depan. Kalau Allah izinkan. Kalau Allah izinkan. Pertambahan umur kita sudah bertambah 1 tahun. Bertaubat semua. Ada khilaf, ada salah di mana-mana. Istighfar diperbanyak. Mohon ampun sekarang. Sudah waktunya. Antar sesama kita tidak boleh ada hate speech di antar kita. Nggak boleh dikembangkan kebencian-kebencian. Ya, yang harus ada tadi cinta dan kasih sayang. Insya Allah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, insya Allah menjadikan negeri yang disebut Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya istighfar, mohon ampun dari atas sampai bawah. Minta ampun, petunjuk Allah semuanya. Minta Allah selamatkan kita, karena Allah sudah kasih peringatan, dan ketika peringatan datang kita angkat tangan semua. Apa yang bisa kita lakukan ketika Semeru memperlihatkan kekuatannya? Atau yang bisa ketika gunung longsor, ketika banjir bandang datang? Coba selokan di belakang Apotek Jaya saja di Pasir Koja itu bisa menenggelamkan 3 sedan termasuk Jazz, itulah jalan. Solokan kecil di belakang Apotek Jaya. Banjir bandang. Dan kita cuma melongo semua. Gak bisa apa-apa. Kalau itu peringatan Allah datang, ingat, jangan egois, jangan anania, jangan arogan, jangan sombong. Wah, perusahaan alam, bencana, biasa. Kumpulkan relawan, kirim bantuan, semuanya itu. Tapi perenungan kita perlu, jangan ini adalah ibrah dari Allah, peringatan dari Allah. Karena ada khilaf, ada salah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Amin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardu bi rahmatika fi ibadika shalih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.